Konon dulu pernah ada seorang jenius bernama Profesor Lang Linglung. Ia telah bekerja keras dan menghabiskan waktu selama 10 tahun untuk menyelidiki kemungkinan mengubah air menjadi minyak. Setelah dianalisa dengan seksama, seluruh komponen yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi minyak telah tersedia, kecuali satu zat lagi. Nah, masalahnya zat yang dibutuhkan ini hanya ada di sebuah pegunungan di Tibet dan cuma diketahui oleh seorang pertapa yang terkenal dengan kesaktiannya. Dan untuk mencapai ke tempat itu, profesor ini harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ia harus pergi ke sana sendirian tanpa dipandu siapapun juga. Kedua, untuk mencapai puncak gunung, ia harus berjalan dengan kaki telanjang. Dan ketiga, ia hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Untuk memenuhi kedua syarat pertama, ia harus menempuh perjalanan berbulan-bulan dengan perjuangan yang amat berat. Akhirnya, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, sampailah ia di depan sebuah goa, tempat tinggal si pertapa. Alangkah kagetnya ketika yang keluar dari gua bukanlah seorang tua dengan jenggot panjang dan baju lusuh seperti yang ia bayangkan sebelumnya, tapi seorang nona muda cantik, jauh lebih cantik dari semua wanita yang pernah ia lihat sebelumnya. Pertapa ini tersenyum kepada si profesor dan dengan suara lembut mendayu, ia berkata, "Selamat pengembara, engkau sudah sampai ke pegunungan ini. Apa pertanyaanmu?" Sang profesor yang sudah terkejut sejak awal perjumpaan menjawab dengan gagap. Nona, Nona sudah menikah atau belum ya? Kocak ya teman-teman, tujuan awal mau tanya satu zat penting untuk menyempurnakan formulanya, kok malah nanya si Nona itu udah married apa belum. Tapi itulah sifat manusia, gampang berubah tekad dan fokus ketika ada sesuatu atau si manis yang menggodanya. Semua tujuan yang telah ditetapkan dengan semangat membara sebelumnya dapat buyar dalam sekejap saat kita menemui sesuatu yang lebih memikat hati kita. Komitmen dilanggar, janji diingkari, kesepakatan dinodai, dan sumpah setia sampai mati hanya slogan kosong belaka. Janji sehidup semati dengan pasangan ambiar di tengah jalan gara-gara ada si manis itu. Tekad menyelesaikan kuliah bagi para mahasiswa sering kandas di tengah jalan gara-gara ada rencana lain yang lebih memikat hatinya. Sasaran tak pernah tercapai karena buru-buru berhenti di tengah jalan dan kehilangan fokus. Hidup jadi nggak jelas, kabur, dan tanpa arah. Apa kata Raja Salomo di Amsal 4 ayat 25-27? Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Godaan memang banyak, tapi keputusan untuk tidak merespons godaan itu ada di tangan kita. Satu kunci ayat keberhasilan adalah di Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan izinkan perkara-perkara dunia membelokkan tujuan hidupmu dan pandanganmu pada Kristus. Tetap fokus, mata tertuju kepada Kristus, dan akhiri pertandingan imanmu dengan gilang gemilang. Amin.